Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wa kaifa haluki ya ustazah? Alhamdulillah bi khair. Apa kalian sudah siap belajar semua? Siap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Oke, berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, apakah hadir semua? Hadir semua. Oke, berarti semua sudah mulai ya, sudah siap, maksudnya sudah siap belajar ya. Iya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang hukum bacaan izhar kholqi. Ada yang sudah pernah dengar? Belum juga Ibu tanya. Apa kalian sudah pernah dengar apa itu izhar kholqi? Belum. Oh, belum. Oke, di sini baik di pembelajaran kali ini kita akan mengenal hukum bacaan izhar kholqi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran atau sebelum kalian mengenal hukum izhar itu sendiri, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita apa ya. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu memahami pengertian hukum izhar itu sendiri. Yang kedua, mengetahui huruf-huruf izhar. Oke, yang ketiga, mampu membaca contoh bacaan izhar dengan benar. Seperti contoh-contohnya kalian contohkan. Terus yang keempat atau yang terakhir ya, kalian dapat mengidentifikasi izhar dalam ayat Al-Quran itu sendiri, supaya kalian bisa contohkan sendiri setiap membaca Al-Quran bagaimana cara membacanya. Oke. Kita masuk pengertian hukum izhar. Pengertian hukum izhar kholqi ialah izhar berarti jelas. Kenapa dikatakan jelas? Karena ketika kita membaca huruf itu atau saat membaca hukum bacaan tersebut harus dibaca jelas. Kapan bisa dibaca jelas? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Yang pertama, dan hukum huruf-huruf izhar itu ada sendiri, beda-beda. Ada lagi anunya, bukan nun dan tanwin aja huruf izhar. Kan hukum bacaan izhar itu jelas. Terus kapan bisa dibaca jelas hukum bacaan tersebut? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Nah, nanti setelah ini ya, huruf-hurufnya. Cara membacanya bagaimana? Jelas, tanpa dengung ya. Oke, lanjut ke huruf-huruf izhar. Huruf-huruf izhar ada 6. Yang pertama ada huruf apa ini? Hamzah. Oke, huruf hamzah. Yang kedua huruf apa ini? Ha. Oke, yang pertama hamzah. Yang kedua ha tebal. Yang ketiga huruf apa ini? Ain. Oke, huruf ain. Yang keempat, ini huruf apa? Ha tipis. Oke, yang kelima. Goy. Oke, yang keenam. Kho. Oke, coba sebutkan satu-satu dari awal, dari huruf yang pertama. Hamzah. Yang kedua tebal. Yang ketiga Ain. Yang keempat Ha tipis. Yang kelima Goy. go.
Goin ya. Ya. Huruf yang keenam. Kho. Jadi berapa hurufnya? 6 kan? 6. Kapan bisa dikatakan dan dibaca jelas itu hukum bacaan izhar ketika Nun nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf ini. Nun sukun atau tanwin aja ya, selain itu ndak. Huruf hamzah, ha, ain, ha, go, dan kho. Oke. Kan sudah paham semua nih tentang hukum bacaan izhar itu sendiri. Oke, kita contoh bacaan izhar dulu. Contohnya ya, pertemuan nun sukun dengan huruf izhar. Nun sukun dulu. Bagaimana ketika nun sukun? Nah, ini contohnya ya. Ini jika pertemuan nun sukun dengan huruf izhar. Di sini contohnya salah satu contohnya ya. Minhad. Ini kenapa bisa dibaca jelas? Karena nun sukun ini bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu ha. Oke. Jadi dibaca jelas kan, minhad, tanpa dengung sama sekali. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Ini contoh pertama. Ini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ha. Cara bacanya bagaimana? Jelas, tidak ada dengung. Dan ini termaksud hukum bacaan izhar khalqi. Oke. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Minal ilmi. Kenapa bisa dibaca izhar? Kan Khadijah dan Hesti kan sudah paham di sini. Coba contohkan yang ini. Salah satu untuk Khadijah, contohkan bacaan pertemuan nun sukun dengan salah satu huruf izhar. Dan terus ini Hesti, coba bacakan contoh bacaan nun sukun dengan pertemuan tanwin dengan salah satu huruf izhar. Oke. Ya, coba sebutkan. Oh, bagus. Oke, berarti di sini Hesti sudah paham ya. Dengan memberikan contoh tersebut berarti Hesti menunjukkan berarti Hesti sudah paham tentang pertemuan antara contoh bacaan pertemuan antara tanwin dengan salah satu huruf izhar. Oke, lanjut Khadijah. Coba contohkan. Ya, setelah Khadijah contohkan berarti di sini juga Khadijah sudah paham bahwa dengan Khadijah telah memberikan contoh tadi, berarti Khadijah menunjukkan bahwa Khadijah sudah sangat paham tentang contoh bacaan pertemuan nun sukun dengan salah satu huruf izhar. Oke? Oke, baik anak-anak, sampai sini ya pembelajaran kita hari ini. Tapi Ibu kasih tugas. Nanti buka Al-Quran halaman 1 sampai halaman 11. Terus tentukan huruf izhar apa yang paling mudah kalian temukan. Terus lingkarin aja. Nanti pertemuan selanjutnya bawa Al-Qurannya, terus kita baca sama-sama. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara idgham dan izhar. Idgham kan Ibu sudah pernah jelaskan sebelumnya. Jadi jelaskan apa perbedaannya, oke? Oke, sampai sini dulu ya. Baik, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.